Pernahkah kamu merasakan keajaiban akibat doa, yaitu doa seorang ibu? Entah itu doa ibumu atau kamu seorang ibu dan kamu mendoakan anakmu. Aku pernah merasakan keajaiban tersebut. Belum lama ini, alhamdulillah, hanya doa saja bisa mendatangkan kebahagiaan untuk putriku. Kan aku seorang ibu dengan 3 orang anak. Alhamdulillah, hanya doa saja yang aku minta kepada Allah seharian penuh dan membawakan kebahagiaan itu untuk putriku. Apakah itu? Mari kita simak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang keajaiban. Hari ini aku akan membuat testimoni tentang keajaiban doa. Doa seorang ibu itu ternyata sangat-sangat mustajab. Aku seorang ibu dan aku alhamdulillah masih punya seorang ibu. Karena aku yakin karena ketika ibuku mendoakan aku dengan doa kebaikan, insya Allah doa itu benar-benar sampai kepadaku. Semisalnya ketika aku sedang sakit, ibuku sedang mendoakan aku dan alhamdulillah aku bisa melewati masa sakit itu dengan sangat-sangat mudah dan alhamdulillah sembuh. Sebelum aku lanjut di testimoni aku, teman-teman di luar sana yang ingin mengirimkan testimoni keajaiban apa saja bisa kirimkan ke nomor WA aku 082195054507. Nanti insya Allah aku akan bagikan ke teman-teman di luar sana agar mereka bisa mendapatkan manfaat dan kamu bisa mendapatkan amal jariah karena mereka bisa mengamalkan hal yang sama. Singkat cerita, belum berapa lama ini putriku yang pertama itu yang sudah bekerja, alhamdulillah, karena sudah lulus sekolah, karena aku tidak lagi bisa membiayainya di perkuliahan dan alhamdulillah dia sudah mendapatkan pekerja. Dia bekerja sebagai seorang pekerja yang biasanya ya di toko bangunan itu alhamdulillah gajinya 1,5 juta dan dia masuk saja dengan pekerjaan-pekerjaan yang alhamdulillah sungguh sangat-sangat melelahkan. Dari rumah aku hanya bisa mendoakan dia agar dia mendapatkan kebahagiaan, diberikan keberhasilan dalam pekerjaannya, dan setiap aku sholat aku hanya meminta agar dia bisa didekatkan dengan orang-orang yang baik. Dan alhamdulillah ketika memasuki bulan ke-6 dia mendapatkan posisi sebagai seorang admin di sebuah toko bangunan dan di sana dia dari gajinya yang awalnya hanya 1,5 juta dan akhirnya bisa melonjak menjadi 3,4 juta dalam jangka waktu 6 bulan. Sedangkan teman-temannya itu belum ada yang dinaikkan gajinya dan posisinya hanya menetap sebagai seorang pajangan. Setiap hari hanya doa yang bisa aku panjatkan ketika putriku berangkat untuk pergi bekerja, dan aku hanya selalu berpesan kepadanya, janganlah melakukan yang dibenci oleh Allah, yaitu berpacaran, karena pacaran di Islam itu dilarang, dan jauhilah pertemanan-pertemanan yang membahayakan. Dan satu pesanku untuk putriku yaitu jagalah hubunganmu dengan bosmu dan usahakanlah di setiap hari kamu merasa sebagai seorang karyawan bukan seorang bos dan merasa tinggi jabatan karena diangkat tiba-tiba dan merendahkan teman-temanmu yang lain, agar hubunganmu dengan teman-temanmu itu diberikan kelancaran oleh Allah. Singkat cerita, di tanggal 30 Juli, belum lama ini, baru beberapa hari yang lalu, itu dia sedang ulang tahun yang ke-19. Dan posisi di waktu itu aku tidak memiliki uang sama sekali, dan dia pun belum terima gaji. Dan aku tidak memiliki kue ulang tahun ataupun apa yang bisa kuberikan, dan hanya doa dari mulai subuh, duha, sholat 5 waktu, dan setelah sorenya itu benar-benar dahsyat. Dia begitu mendapatkan kejutan-kejutan yang luar biasa. Dari awalnya tidak memiliki kue ulang tahun, teman-temannya menyiapkan semua kue ulang tahunnya dengan berbagai kado. Ada yang memberikan uang untuk dibelikan apa saja yang dia inginkan, yang memberikan takdiran di makanan di tempat yang sangat-sangat luar biasa, yaitu di restoran, dan ada juga yang memberikan dia hadiah-hadiah yang tak pernah aku bayangkan karena hadiah-hadiah itu sangat mahal. Padahal aku tidak pernah memintanya, aku hanya meminta semoga Allah memberikan dia kebahagiaan di hari ulang tahunnya, karena aku tidak bisa memberikan sebagai seorang ibu. Aku merasa sangat-sangat bersalah, dan alhamdulillah berkat keajaiban doa, tentunya doa kebaikan untuk anak kita itu Allah ijabah, dan plus dengan hadiah-hadiahnya sekalian. Dan putriku pulang dengan keadaan yang sangat-sangat bahagia sekali. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah, hanya doa seorang ibu yang bisa merubah takdir anaknya. Jadi ketika kamu menjadi seorang ibu, berkatalah dengan baik-baik kepada anak-anakmu. Jangan sampai kamu melecehkan atau memberikan
perkataan-perkataan buruk untuk mereka, insya Allah Allah akan menjawab doamu secepat kilat. Karena doa seorang ibu itu sangat-sangat mustajab. Karena aku pernah merasakannya, begitu aku sakit dinindukan oleh ibuku, maka seketika tubuhku itu langsung merasa sehat. Karena doa ibuku tersebut. Untuk para ibu-ibu yang di luar sana, kata-kata yang terbaik untuk putra-putrimu. Jangan sampai mengatakan mereka nakal, mereka jelek, mereka bandel, mereka. Namun katakanlah putriku, putraku itu Masya Allah luar biasa keren. Meskipun mereka itu telah menyakiti hatimu. Karena mereka adalah cerminanmu. Ketika kamu marah kepada mereka, maka tolonglah bercerminlah terlebih dahulu. Mungkin ini adalah dosa-dosamu kepada orang tuamu di masa lalu. Dan jangan minta mereka berubah, namun kitalah seorang ibu yang berubah. Karena ibu adalah cerminan anak-anaknya. Ketika ibunya baik, maka terbentuk baiklah anak-anaknya. Namun ketika ibu itu menjadi buruk, maka akan buruk juga akhlak anak-anaknya. Di setiap hari doakanlah doa yang terbaik untuk anak-anakmu. Kalau anak-anakmu akan menjadi pribadi yang Masya Allah luar biasa, keren, dahsyat. Dan yang satu lagi, ketika kamu itu bisa belajar ilmu rezeki Ustadz Nasrullah, kamu itu bisa merasakan keajaiban-keajaiban dalam hidup. Yaitu, keajaiban itu bukan hanya bersangkut dengan materi, namun kebahagiaan yang sangat luar biasa. Karena kamu akan dimuliakan, dimanjakan, dihargai, dan disayangi oleh orang-orang sekitar. Termasuk suami, anak-anak, bahkan jika kamu adalah seorang laki-laki, bahkan kamu akan disayangi oleh istri-istrinya. Para ibu di luar sana, ketika putrimu sedang dalam masalah, doakanlah, karena doamu itu akan menembus langit. Doa seorang ibu itu sangat-sangat mustajab. Ketika kamu marah kepada anakmu, doakanlah dengan doa kebaikan. Jangan sampai terlintas di pikiranmu untuk berkata-kata kasar seperti matilah kamu, celakalah kamu, anak durhaka. Maka itu hanya akan membuat problematika dalam hidup anakmu itu lebih jadi sulit. Ketika anak-anakmu itu tertimpa musibah karena doa-doamu, kamu sendiri yang akan repot dan kamu sendiri yang akan menangis. Jangan pernah bilang bahwa anak-anakmu itu anak-anak yang sangat-sangat kata-kata yang sangat tidak baik. Karena sesungguhnya malaikat akan mengaminkan. Aku selalu mengatakan kepada putra-putriku, meskipun mereka itu sangat bandel dan tidak mendengarkan aku hanya bisa bilang keren, luar biasa, dahsyat. Dan aku mengusap kepala mereka dengan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad sebanyak 3 kali. Dan aku sering mengatakan anak-anakku luar biasa, dahsyat, keren, Masya Allah. Coba dipraktekkan. Insya Allah putra-putrimu akan mendapatkan keajaiban-keajaiban karena doa-doamu, dan akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari perlakuan mereka yang Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.